Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Agan dan YouTuber dimanapun Anda berada. Semoga Agan dan YouTuber semua senantiasa sehat dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agan YouTuber yang saya hormati, perkenalkanlah saya Selamat Karyono, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Provinsi Jawa Tengah, program Pasca Sarjana, program studi Magister Manajemen. Agan dan YouTuber dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kami akan menyampaikan review sebuah artikel yang ditulis oleh Capgemini Consulting dengan judul The New Digital Workplace, Employee Productivity, Brand Image, Business Value, atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tempat kerja digital baru, produktivitas karyawan, citra merek, nilai bisnis. Dalam satu perusahaan, tempat kerja merupakan suatu aset yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja digital atau perusahaan berbasis IT? Tempat kerja digital dianggap sebagai aset perusahaan secara keseluruhan. Tantangan strategis perusahaan infrastruktur IT saat ini adalah mengenai tempat kerja digital. Kenapa? Karena tempat kerja digital menghadirkan elemen pembeda, nilai tambah yang sangat kompetitif, mobilitas yang tinggi, serta perubahan seiring dengan berkembangnya media sosial dan globalisasi. Workplace sebagai aset strategis perusahaan menimbulkan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap tantangan workplace digital? Workplace digital merupakan tanggung jawab bagi Chief Technical Officer dan juga Human Resource Development. CTO fokus pada mengimplementasikan layanan IT baru dan mendukung perangkat baru. Sedangkan HRD berfokus pada tunjangan, kebijakan, dan standar cara kerja. Kemampuan CTO dalam memanfaatkan posisinya dengan memastikan kualitas layanan atau menyediakan sistem saat diminta oleh bisnis merupakan kesempatan untuk memanfaatkan perannya. Digital Workplace akan menjadi digital hub masa depan untuk layanan cloud di perusahaan. Teknologi yang muncul dengan cepat, terintegrasi di pasar konsumen, serta membutuhkan kecepatan. Sehingga hal-hal ini membutuhkan layanan cloud sebagai hubungan digital dengan menggabungkan layanan cloud atau in-house. Transformasi dari tempat kerja tradisional menjadi tempat kerja digital. Kenapa akan terjadi? Karena kebaruan teknologi memiliki masa di mana akan selalu terjadi perubahan-perubahan sesuai kebutuhan pelanggan. Sebagai contoh, era tahun 90-an, perusahaan menghubungkan karyawan melalui jaringan dan tahun 2000-an melalui internet. Di era revolusi digital, organisasi berada pada di ambang revolusi digital baru melalui era mobilitas dan tempat kerja digital. Revolusi tempat kerja digital sudah ada. Teknologi sosial dan seluler saat ini lebih disukai konsumen karena lebih cepat dari teknologi sebelumnya. Sebanyak 6 miliar yang telah beredar atas investasi teknologi selama tahun 2013-2014 sebagai area perhatian. Peningkatan penggunaan teknologi digital baru seperti tablet, smartphone, jaringan sosial, perusahaan atau layanan cloud telah menjadi arus utama di banyak lingkungan bisnis. Perkembangan tuntutan berbisnis menyebabkan pengguna akhir menginginkan pengalaman yang sedikit mungkin dengan apa yang mereka dapatkan di rumah. Sebagai contoh, di dalam rumah mereka memiliki fasilitasi yang bisa mensupport dari kegiatan mereka dengan cepat. Maka di organisasi pun IT menyadari bahwa pengguna menginginkan fasilitas kualitas tempat kerja yang disediakan secara excellent. Merespon harapan dari para pelanggan, maka pengusaha perusahaan IT, penyedia layanan jasa IT, berusaha secara
berkompetisi untuk menyediakan layanan yang bisa memenuhi kepentingan daripada organisasi sesuai dengan keinginan dari pribadi masing-masing karyawan, sehingga selalu ada inovasi baru untuk penyempurnaan dan kenyamanan layanan pada pelanggan. Tempat kerja digital adalah pemberdaya bisnis. Kenapa pemberdaya bisnis? Karena tempat kerja digital adalah inti dari ekosistem digital kompleks. Mengubah tempat kerja tradisional menjadi tempat kerja digital bukanlah hal yang mudah, karena di sana akan melibatkan penciptaan kembali lingkungan kerja, mengendalikan teknologi digital yang mengganggu, mengoptimalkan biaya, sehingga bagi perusahaan menjadi sesuatu yang sentris atau sesuatu yang fokus, utama menjadi perhatian yang akan bisa menjadi suatu aset perusahaan yang membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Dengan mengambil alih digital workplace, maka CEO menjadi pendukung transformasi digital. Karena apa? Peran CEO adalah mendorong perubahan perilaku pemangku kepentingan dan pengguna akhir. Siapa pemangku kepentingan dan pengguna akhir itu? Pemangku kepentingan adalah stakeholder di perusahaan. Sementara pengguna akhir itu adalah tentunya customer atau pelanggan. Dengan merangkul teknologi digital baru, sehingga posisi untuk memperkuat ekosistem digital, pembiayaan, dan intensitas inovasi. Digital workplace adalah hubungan digital yang inovatif dan berfokus pada bisnis dan tidak lagi menjadi komponen infrastruktur teknis. Hal ini disebabkan bahwa digital workplace ini menjadi kebutuhan bisnis baru terkait dengan mobilitas, biaya, kinerja, terus dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan untuk memperoleh suatu kematangan, sehingga dengan kematangan itu akan memunculkan perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda dengan sistem kematangan yang berbeda-beda pula. Transformasi digital tempat kerja adalah fenomena yang berkelanjutan. Kemungkinan akan berkembang lebih jauh dari TI dan TI harus siap. Hal ini kenapa? Karena teknologi yang muncul di pasar sedemikian cepat berubah dan selalu dibarukan. Khususnya dalam rangka mengintegrasi di pasar konsumen membutuhkan respon yang cepat dan penyesuaiannya. Adopsi pasar dan konsumen membutuhkan proses yang inovatif dan pengawasan kontrol guna mengidentifikasi nilai potensial teknologi. Bagaimana kerangka transformasi tempat kerja digital? Kerangka transformasi tempat kerja digital yang ditawarkan meliputi 3 area layanan, yaitu 1. Penilaian kematangan digital workplace dengan mengukur strategi dan kepemilikan, perangkat dan mobilitas, aplikasi dan layanan cloud, keamanan data dan sistem, layanan kolaboratif, dan perawatan pengguna. Penilaian kematangan workplace digital sebagaimana yang diuraikan di atas adalah dalam rangka menyempurnakan kematangan atau maturitas daripada workplace digital. Area yang kedua adalah transformasi pengalaman pengguna akhir. Kenapa pengguna akhir ini penting dilakukan semacam rekam jejak atau pengukuran? Karena bagaimanapun juga ending daripada produk IT ini adalah untuk melayani permintaan dan kebutuhan daripada pelanggan. Peran dari CEO harus mampu memecahkan persamaan kompleks yang dihasilkan dari kepuasan pengguna, intensitas inovasi, dan efektivitas budaya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, semua pengalaman pengguna akhir harus dinilai ulang dan diselaraskan kembali. Area ketiga adalah arsitektur perusahaan digital workplace. Arsitektur atau desain dari workplace digital sangat penting karena akan memberikan sesuatu yang berbeda daripada workplace digital itu sendiri. Desain dan arsitektur perusahaan yang menggabungkan teknologi digital harus mampu menggabungkan teknologi digital dan meja layanan cerdas untuk membangun lapisan interaksi yang gesit sambil mempertahankan fondasi One-Shot. Kesimpulan dari artikel ini adalah bagi para CEO, mari segera melakukan proses transformasi karena transformasi ini adalah suatu keniscayaan
bagi perusahaan untuk tetap bisa bersaing dan memenangkan kompetitor yang lain. Bagi para CEO, dukunglah proses transformasi yang berkelanjutan dan buktikan nilainya atas perubahan atau transformasi digital workplace yang dilakukan. Perubahan atau transformasi digital workplace yang dilakukan akan memberikan suatu perubahan dan juga nilai tambah bagi perusahaan itu sehingga bisa menjadi suatu pemenang dalam kompetisi di dunia usaha di bidang IT. Demikian artikel yang bisa kami review, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama para agen dan youtuber, dan semoga ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Secara pribadi kami mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk bisa melihat dari video kami, dan apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian artikel ini, reviewnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.